Anda kembali menyaksikan segmen khusus Road to Tech Conference CNBC Indonesia. Masih bersama saya, Sinta Zahra, dan kita akan lanjutkan kembali dialognya. Masih bersama dengan co-founder and managing partner Monks Hill Ventures, Mr. Peng Ti Ong, dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Pak Firly Haganinduto, dan tentunya ekonom senior Indef, Ibu Afi Liani. Kita lanjutkan kembali, Bu Afi, dialognya. I would like to ask Mr. Peng, talking about the regulation and then the government. How do you see the government take roles in economy digital? I think some of the work has been very exemplary for the rest of Southeast Asia. For example, how the FinTech Association was set up and how the government worked with the FinTech Association to set up rules governing new types of businesses and how it's okay to operate and how it's not okay to operate, and also to set up sandboxes for experimenting with new technologies. I think that's it's best in class. I mean, if you look around the world, that's how it should be done. What happened in Indonesia the last 8 years or so. I think some of the challenges for businesses, I'll give you two sort of bigger ones. How fast it is to set up a business in Indonesia. It takes a long time, right? I've had to set up my office, and it took a long time. And all the founders had to. It takes months to register a company instead of like a day or two. So that process could be sped up. So businesses could be started faster and shut down faster. The other area I would say could have some optimization is sort of foreign experts, foreign workers, right? Because this is a new set of technologies that Indonesia is starting to work with. A lot of times the expertise is not in the country, and you need to bring in people to the country. It is not the easiest way to bring in expertise. A lot of times, it's sometimes easier to send the engineers away to somewhere else to learn and then bring them back. So I think immigration, or at least work permits for specialists, I think could be improved. So those are two areas I see sometimes my companies struggle with. In building up businesses in Indonesia. All right, Mr. Peng. And in the first decade, we see a lot of growth in e-commerce, on-demand services, and fintech. In your opinion, how will the trend be in the next 5 to 10 years? Yeah. One of the reasons we set up Monks Hill Ventures is we believe in this process we call technification of the services industry. So services industry is about half of the GDP in Indonesia. And a lot of it is just people running around, pen and paper, no computers at all, right? So how do you go from that to a well optimized services sector? There is probably 2 or 3 orders of magnitude of improvements in efficiencies in a lot of these businesses. It's a business that services are businesses that involve a lot of information, so you can really optimize it. So we've seen the big ones be optimized from retail to transportation to logistics. Some of the financial sectors. The financial sector is still going through a lot of creation. There's a lot of new ideas still evolving there. But if you add that all up, that's maybe about half the services in Indonesia, right? So there's a lot more to go in the next few years, from education to house hunting. That's starting to happen, and to all the different kinds of services you can imagine, right? So we saw this happen in China, right? In China today, you can almost hit a button and anything you want to happen in terms of services will happen. I think we'll get there in the next 5-10 years in Indonesia, and really looking forward to all these creative entrepreneurs coming out and optimizing these different parts of the services industry.
And that's just services. You can look at agriculture, and that's going to be automated too, and other areas, manufacturing and mining, etc. Okay, So, thank you for we're halfway through, basically. Sorry, go ahead. Oke, thank you for your explanation, Mr. Peng. Bu Afi, tanggapannya Bu Ya. Afi terkait dengan mungkin optimalisasi ya Bu ya, mungkin di sektor finansial, Ya, utamanya ya. tadi perkembangan dari e-commerce dan juga fintech begitu. Sebetulnya seperti apa dukungannya juga tentunya kepada sektor-sektor lain? Ya, ya. Jadi kalau kita lihat dari sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, sekarang kan cenderung sudah sangat signifikan dalam digital ya. Nah memang kalau kita melihat nantinya itu akan terseleksi secara alam juga, jadi tidak semuanya berhasil. Misalnya kayak sekarang sudah mulai banyak sebagian yang non-bank sudah mulai harus diakuisisi oleh bank gitu. Jadi memang satu adalah kuncinya ekosistem. Jadi biar bagaimanapun tuh satu ekosistem ya. Kemudian yang kedua adalah economic of scale-nya juga itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi era digital ini juga tentu saja ada yang tetap hidup, ada yang bisa juga mati pada saatnya gitu ya. Iya. Nah kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dari regulasinya sendiri, pemerintah memang masih belum kelihatan mau kemana, tapi untuk kalau roadmap-nya tuh ada gitu, tapi roadmap-nya masih bersifat umum sekali gitu. Nah sehingga memang seperti OJK, Bank Indonesia itu sudah lebih spesifik. Nah tinggal memang di sektor-sektor lain, saya belum melihat mereka itu bisa punya aturan yang jauh lebih spesifik. Nah disinilah sebenarnya peran Menkominfo ya, kemudian peran dari juga sektor telekomunikasi, karena biar bagaimanapun sektor keuangan ini terkait dengan Menkominfo dan telekomunikasi yang itu sebenarnya peraturannya belum ketat. Nah itu bisa membahayakan bagi sistem keuangan kalau saya lihat dari sisi keuangan aja ya. Nah kalau dari sektor lain saya lihatnya memang ada manufaktur yang sudah mulai menggunakan digitalisasi gitu, tapi ada yang belum gitu. Jadi masing-masing di sektor swasta itu sudah mulai menemukan inovasi-inovasi baru. Nah memang yang tidak menemukan inovasi biasanya mereka akan tertinggal gitu. Nah ini yang memang harus pemerintah harus mengajak karena UKM kita kan banyak. Nah UKM ini yang belum semuanya masuk pada era digitalisasi sehingga mereka bisa tertinggal kalau tidak diajak. Padahal kontribusi mereka adalah 60% daripada PDB kan gitu. Nah ini yang memang harus ada regulasi atau paling tidak mungkin pemerintah membuat aturan agar swasta bisa menggendong UKM agar mereka juga bisa pada masuk sektor tersebut gitu. Baik, jadi penting juga nih Bu ya, antara inovasi dan juga mungkin kolaborasi kerjasama utamanya antar pihak dan juga Ekosistem mungkin tadi ya. pembuat kebijakan ya Benar, Bu Afi ya. betul. Baik, saya ingin ke Pak Firly. Pak Firly menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Peng dan juga Bu Afi. Bagaimana sebetulnya perkembangannya begitu ya Pak, baik dari sektor keuangan khususnya mungkin program-program atau inisiatif dari Kadin yang tentunya bisa mendukung perkembangan startup dan juga perusahaan teknologi di Indonesia, serta juga bagaimana Kadin berperan dalam bisa memfasilitasi akses anggotanya ke pasar global dan juga bisa meningkatkan daya saing produk dari layanan digital Indonesia di pasar global. Ya, oke. Mungkin saya sedikit menjelaskan soal Kadin ini ya. Jadi kita kan punya pengurus sampai tingkat daerah-daerah gitu. Nah, setiap daerah ini memiliki unggulan, produk-produk unggulan sendiri gitu loh, yang tergabung dalam mungkin UMKM gitu. Nah, UMKM ini yang kita selama ini memberikan kita fasilitasi mereka untuk pertama untuk how doing the business gitu kan, yang pertama, karena banyak mereka UMKM itu yang mungkin individu gitu kan, mungkin yang mereka baru terkena PHK, kemudian baru mulai berusaha dan lain sebagainya gitu. Jadi kita banyak program-program yang mungkin enabling mereka itu untuk menjadi real entrepreneur gitu kan. Kita berikan akses ke permodalan, kita memberikan akses ke pasar. Bahkan kita ada beberapa kasus yang kita fasilitasi sampai mereka bisa mengekspor keluar gitu. Nah ini juga termasuk di dalam bidang saya, bidang Kominfo itu adalah kita memfasilitasi mereka untuk masuk ke e-commerce gitu kan, menjembatani ke e-commerce, karena perkembangan e-commerce itu sangat signifikan gitu loh Mbak. Jadi perkembangan dari tahun 2020 sampai 2022 itu kalau nggak salah itu sekitar 100 triliun gitu. Jadi yang dari 200 triliun di tahun 2019 kemudian sampai 2023 itu naik sehingga sampai menjadi 500 triliun gitu loh transaksinya ya di e-commerce. Ini kan perkembangan yang luar biasa.
ditambah lagi mungkin ke sektor finansial tadi ya. Kalau dari fintech sendiri kan memang perkembangannya tuh cukup signifikan. Fintech ini membantu inklusi keuangan di Indonesia yang apa namanya angkanya itu mencapai 85% itu rakyat masyarakat Indonesia itu sudah memiliki produk sudah mendapatkan produk keuangan gitu, atau inklusi keuangan kita itu mencapai 85%. Tetapi yang menyedihkan itu adalah literasi keuangan itu sangat rendah gitu. Literasi keuangan itu mencapai 49%, tahun lalu itu 45%, tahun ini 49%. Tetapi literasi keuangan digital itu lebih rendah lagi gitu. Artinya apa? Artinya itu masyarakat itu memiliki akses, 85% masyarakat memiliki akses ke produk keuangan, tetapi pengetahuan terhadap keuangan itu sangat rendah gitu. Nah, ini yang selalu kita dorong itu bagaimana kita melakukan literasi keuangan, literasi dalam kepada masyarakat itu bagaimana mereka itu harus paham betul gitu kan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia digital gitu. Nah, mungkin sedikit satu lagi yang saya mau touch itu tadi Mbak Afi sempat mention soal cyber security. Nah, Kadin ini sudah ada kerjasama dengan BSSN dalam berkolaborasi gitu ya kan, temanya kolaborasi tadi. Jadi yang kita perlukan itu adalah saya berdiskusi banyak itu soal dengan teman-teman di BSSN itu dan mereka mengeluhkan bagaimana sebenarnya sih literasi itu tetap dijalankan gitu kan. Kesadaran perlu dilakukan kesadaran terhadap dunia usaha itu untuk melek terhadap cyber security gitu. Nah, kemudian yang permasalahannya itu adalah sebenarnya industri cyber security itu sangat rendah gitu. Jadi pengembangan pengembangan industri cyber security itu di Indonesia itu sangat rendah. Sebagai contoh misalnya misalnya terjadi suatu serangan cyber gitu. Mungkin kalau saya tanya pada seorang pengusaha gitu, bahkan konglomerat, apabila terjadi sesuatu, mereka mungkin akan kesulitan untuk menjawab apa sih yang harus dilakukan gitu. Baik. Nah, dan dengan siapa mereka harus melakukan gitu. Nah, ini yang mungkin Kadin dan BSSN ini akan kita akan berkolaborasi untuk mendevelop cyber security. Nah, ini makanya kenapa saya ada di Dubai pada hari ini. Baik. Memang artinya ini untuk cyber security dan juga literasi digital ini memang masih harus terus menjadi PR ya, dan juga menjadi perhatian kita bersama. Tapi karena waktu kita yang terbatas, terima kasih untuk diskusinya di siang hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan juga Informatika Kadin Indonesia, Bapak Firly Ganinduto, lalu juga ada Bu Afi di sini. Ibu, terima kasih banyak, ekonom senior. Dan juga thank you so much for joining us, Co-founder and Managing Partner Monk Hills Venture, Peng Tsiong. Dan tentunya semoga sehat dan sukses selalu ya untuk kita semua.